Jangan lupa like dan komen and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Konsep operasi dan sistem bilangan bulat. Baik, saya di sini Husnul Hasanah dengan NIM akhir 0105 akan menjelaskan mengenai konsep operasi dan sistem bilangan bulat. Untuk yang pertama di sini ada definisi, yang mana suatu operasi adalah mengambil sepasang bilangan untuk mendapatkan bilangan lain yang tunggal. Dan untuk definisi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau bilangan bulat positif. Jadi di sebelah kanan itu adalah bilangan positif bilangan bulat. Yang mana di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ada 0 dengan bilangan bulat negatif. Jadi di sini ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat positif ada di sebelah kanan dan bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri. 1. Jika P aki elemen Z dan P habis membagi Q, maka P habis membagi Q kali R untuk semua R elemen Z. Dan kita langsung masuk pada pembuktian teorema 1.1. Untuk langkah yang pertama, kita tulis poin-poinnya terlebih dahulu. Yang mana di sini ada 2 poin. Yang pertama ada P Q elemen Z, kita tulis, dan yang kedua ada P habis membagi Q. Kita tulis di bagian kedua. Untuk langkah yang kedua, kita menulis poin yang akan kita buktikan. Yang mana pada teorema kita akan membuktikan maka P habis membagi Q kali R untuk semua R elemen Z. Jadi kita tulis terlebih dahulu apa yang harus kita buktikan. Baik, untuk langkah yang 3 adalah rancang bagan alur bukti. Baik, di sini ada alur pembuktian untuk teorema 1.1. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu P habis membagi Q yang mana Q sendiri itu bisa sama dengan Q sama dengan P kali X dengan X elemen Z, atau bisa juga disebut P kali R dengan R elemen Z, yang mana awalnya itu adalah Q sama dengan P kali X dengan X elemen Z. Atau kita ambil nilai R elemen Z. Maka ketika digabungkan akan menjadi QR sama dengan dalam kurung P kali R kali R. Yang mana pada dari ambil R elemen Z menjadi QR sama dengan P X kali R, ketimpaan oleh sifat asosiatif, yang mana otomatis akan menjadi dari QR sama dengan P X kali R menjadi QR sama dengan P dalam kurung X kali R. Jadi dari definisi 1.1 atau dari QR sama dengan P kali XR disederhanakan menjadi P habis membagi Q kali R atau Q kali R habis dibagi P. Untuk sifat ketertutupan bilangan bulat terhadap perkalian yang mana X elemen Z dan R elemen Z itu dinotasikan menjadi XR elemen Z.
atau X kali R elemen Z. Baik, kita lanjut dalam teorema 1.2. Jika P, Q, R elemen Z, P habis membagi Q dan Q habis membagi R, maka P habis membagi R. Untuk teorema yang 1.3, jika P, Q elemen Z, P habis membagi Q dan Q habis membagi Q, maka P sama dengan plus minus Q. Teorema 1.4, jika P, Q, R elemen Z, P habis membagi Q dan P habis membagi R, maka P habis membagi Q plus R. Teorema 1.5, jika P, Q, R elemen Z, P habis membagi Q dan P habis membagi R, maka P habis membagi Q kali X plus R kali Y untuk semua X, Y elemen Z. Teorema 1.6, jika P, Q, R elemen Z, P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, dan P habis membagi Q, maka P lebih kecil sama dengan Q. Teorema 1.7, jika P, Q, R elemen Z, P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0, P habis membagi Q dan Q habis membagi P, maka P sama dengan Q. Teorema 1.8, P habis membagi Q jika dan hanya jika K kali P habis membagi K kali Q untuk semua K elemen Z dan K tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk teorema yang terakhir atau teorema 1.9, jika P, Q, R elemen Z, P tidak sama dengan 0, P selanjutnya itu sifat bilangan bulat atau yang disimpulkan dengan Z. Yang pertama, sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. A tambah B anggota himpunan bilangan bulat. Nah, di mana A tambah B anggota himpunan bilangan bulat ini sifat tertutup? Jika A tambah B hasilnya pada penjumlahan A tambah B tadi menghasilkan bilangan bulat, maka memenuhi sifat tertutup. Nah, demikian juga pada operasi bilangan bulat. A kali B anggota himpunan bilangan bulat. Jika hasil dari A kali B itu merupakan anggota dari bilangan bulat, maka memenuhi sifat tertutup. Selanjutnya itu sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya itu 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2, itu hasilnya kan 3. 2 tambah 1 itu hasilnya 3. 1 tambah 2 hasilnya itu juga 3. Jadi hasil hama 3 ini merupakan sifat komutatif. Berikutnya A kali B sama dengan B kali A. Ini juga merupakan sifat komutatif. Selanjutnya sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. A ditambah dalam kurung
B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Itu hasilnya sama. Contohnya itu A itu 2 ditambah B tambah C. B-nya itu 3 ditambah C-nya 6. Nah, sama dengan A tambah B tambah C. A-nya itu 2 ditambah B-nya tadi kan 3 ditambah C 6. Nah, jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya sama 11. 2 tambah 3 tambah 6. 2 tambah 3 itu kan 5. 5 tambah 6 11. Sama dengan 2 tambah 3 itu juga 5 tambah 6. Itu hasilnya 11. Jadi hasilnya itu sama. Selanjutnya, sifat distributif kiri dan kanan perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A dikali C. Contohnya itu A-nya 2, X, B-nya 3, dan C-nya 4. Sama dengan A2 masukin 2 kali 3 ditambah A kan 2 kali C nya 4. Dalam kurung 2 dikali 3 tambah 4 kan 7. Dalam kurung 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4 dalam kurung 2 kali 7 dan dalam kurung 6 tambah 8 itu hasilnya 14. Selanjutnya, mempunyai unsur identitas. Pada operasi penjumlahan, unsur identitasnya itu adalah 0. Sedangkan pada perkalian, unsur identitasnya itu 1. Jadi, setiap bilangan bulat yang ada pada anggota bilangan bulat jika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, di operasi perkalian gitu juga, jika dikalikan dengan 1, bilangan bulat tersebut akan menghasilkan bilangan-bilangan bulat itu sendiri. Selanjutnya, mempunyai sifat inversi atau inverbal penjumlahan. Setiap P anggota bilangan bulat X anggota bilangan bulat juga, sedemikian hingga P tambah X sama dengan 0. Nah, X disebut inversi dari P ditunjukkan dengan X negatif P, atau bisa disebut si X inverse dari himpunan bilangan bulat P. Selanjutnya, memenuhi hukum konstelasi. Jika P, Q, R anggota himpunan bilangan bulat
R